warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, ada saya Muhammad, ada Alianti, dan ada Nur Mawaddah, dan ada Maudiana Faridah Yasmin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitivitastik. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan menganggotakan ada Nur Mawaddah dan saya sendiri Arlianti, kemudian ada Maudiana Faridah Yasmin dan ada Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori belajar kognitivistik. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama itu ada mengenai karakteristik belajar kognitivistik. Nah, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Nah, dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan penataan, penggunaan, dan pengetahuan. Nah, pada teori belajar kognitivisme, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Tujuan dan tingkah laku sangat dipengaruhi oleh proses berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Kemudian, menurut Piaget dalam Hudoyono 1988, manusia berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif atau mental. Nah, untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pikiran lebih umum atau rinci, atau perlu perubahan, menjawab, dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan cara itu, pengetahuan seseorang terbentuk dan selalu berkembang. Nah, proses tersebut meliputi yang pertama itu ada skema atau skemata, kemudian yang kedua itu ada asimilasi, kemudian yang ketiga ada akomodasi, dan yang keempat itu ada akuilibrasi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kognitivisme itu sendiri, yang pertama itu ada mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, yang kedua ada mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, kemudian yang ketiga itu ada mementingkan peranan kognitif, kemudian yang keempat itu ada mementingkan kondisi waktu sekarang, dan yang terakhir itu ada mementingkan pembentukan struktur kognitif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori para ahli. Nah, yang pertama itu adalah menurut Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Yang kedua itu adalah dari Kurt Lewin. Nah, jadi menurut beliau, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Nah, jadi medan di mana individu itu berinteraksi disebut life space. Life space ini mencangkup perwujudan lingkungan dalam individu bereaksi, misalnya orang-orang yang dijumpainya. Nah, jadi objek material yang ia hadapi itu serta fungsi kewajiban yang ia miliki. Yang ketiga itu adalah dari Jerome Bruner. Nah, menurut Jerome, itu pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Selanjutnya, teori ahli yang keempat itu menurut dari Robert M. Gagnon, itu belajar itu dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak. Nah, kemudian dalam pembelajaran itu terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia. Nah, jadi pengolahan otak manusia ini ada 5. Nah, yang pertama itu adalah reseptor. Jadi reseptor ini adalah alat indera. Jadi alat indera ini itu menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural, memberikan simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Yang kedua itu adalah sensory register. Nah, sensory register itu adalah penampungan kesan-kesan sensoris. Nah, jadi terdapat pada saraf pusat yang fungsinya itu menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Nah, yang ketiga itu adalah short term memory atau memori jangka pendek. Nah, jadi itu menampung hasil pengolahan perseptual dan menyimpannya. Yang keempat itu ada long term memory.
Nah, ini itu memori jangka panjang. Itu menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Yang kelima itu adalah respon generator. Nah, respon generator itu adalah pencipta respon. Nah, jadi pencipta respon ini menampung informasi yang tersimpan di dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi jawaban. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maudiana. Baik, selanjutnya itu ada aplikasi teori kognitivistik. Menurut Denim dan Hairil, pada tahun 2010 menyatakan bahwa guru-guru pada umumnya sudah tahu kunci di kelas. Fakta kuncinya. Jadi di sini kuncinya yaitu perhatian sangat penting bagi kepentingan siswa belajar di kelas. Jadi jika guru itu memberikan perhatian, maka sang murid pun terarah dan akan mendapatkan bimbingan lebih baik. Jika guru tidak akan ada perhatian atau tidak ada perhatian sama sekali terhadap murid, maka murid pun tidak akan bisa terarah ataupun terdidik. Jadi pendekatan atau perhatian guru kepada murid itu adalah sangat penting, sangat berperan sekali dalam pembelajaran. Selanjutnya ada strategi mengajar. Di sini ada 6 strategi. Yang pertama yaitu strategi pendekatan konstruktif atau senada dengan pandangan aliran konstruktivitas. Di sini ditekankan bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Yang kedua, fasilitas mereka untuk belajar. Di sini pun guru sangat berperan. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat murid belajar dengan lebih baik. Yang ketiga, pertimbangan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Murid tidak datang ke sekolah dengan kepala yang kosong. Mereka punya banyak gagasan tentang dunia fisik ataupun alam. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika murid di rumah, maka akan lebih banyak pengetahuan yang diserapnya, maka lebih banyak lagi yang dia lihat ketika di rumah. Nah, di situ dia akan menyimpan memori yang tidak bisa diungkapkan di rumah atau ditanyakan kepada orang tuanya, tapi dia tidak merasa puas dengan jawaban orang tuanya, maka dia akan menanyakannya lagi kepada gurunya. Nah, di situ guru akan memberikan solusi atau penjelasan sehingga murid ini bisa menerima dengan puas. Selanjutnya yang keempat adalah strategi yang digunakan untuk penilaian terus-menerus. Makna yang disusun oleh individu tidak dapat diukur dengan tes standar atau penilaian matematika dan bahasa untuk menilai kemajuan dan hasil akhir. Pertemuan individual di mana murid mendiskusikan strategi pemikiran mereka dan penjelasan lisan dan tertulis oleh murid tentang penalaran mereka dapat dipakai sebagai untuk mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Yang kelima, tingkatkan kemampuan intelektual murid. Yaitu di sini menurut Piaget atau menurut pendapat yang lain, tingkat perkembangan kemampuan intelektual murid berkembang secara alamiah. Anak tidak boleh didesak atau dipaksa dan ditekan untuk berprestasi terlalu banyak di awal perkembangan mereka sebelum mereka siap. Karena di sini jika mereka terlalu dipaksa, maka mental ataupun persiapan dari dirinya tidak begitu siap, maka akan down. Down itu akan mengakibatkan anak ini frustasi. Dia bahkan tidak berprestasi, malah akan mengakibatkan frustasi. Jadi malah sebaliknya. Jadi kita sebelum mengajar kita lihat dulu kondisi si anak ini.
benar-benar siap ataupun belum. Yang keenam atau yang terakhir, ada strategi yang dijadikan ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Maksudnya di sini guru menekankan agar murid melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulan sendiri. Guru lebih banyak mengamati minat murid dan partisipasi alamiah dalam aktivitas mereka untuk menentukan pelajaran apa yang diberikan. Jadi maksudnya di sini ya, saya jelaskan secara bahasa sendiri. Maksudnya adalah guru akan mengamati media apa atau pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan si murid tersebut. Sebelum memberikan pelajaran, guru ini akan mengamati terlebih dahulu, menganalisa. Oh, anak ini butuhnya seperti ini. Oh, anak ini akan lebih baik di bidang ini, atau akan lebih baik dia seperti ini dengan media ini, dengan strategi yang seperti ini. Jadi guru itu akan mengamati terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Salah hilap kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.